Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Li'annahu bi'inayatihi wa hidayatihi wa taubatihi yahtadil muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ursila bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratil ukhra, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surah An-Nas al-ayah 1 ila 6. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW mendawamkan dalam hidupnya sebelum tidur beliau membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan surah Al-Mu'awwizataini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas beliau menyebutnya surah Al-Mu'awwizataini, dua surah perlindungan. Ayat yang kita bacakan tadi salah satu di antara 3 surah itu surah An-Nas, surah terakhir, surah ke-114. Khatib yakin semua yang hadir ini hafal semua surah itu. Sebenarnya ketiga surah ini syarat dengan tentang akidah umat Islam, baik Al-Ikhlas, Al-Falaq maupun An-Nas. Yang menarik bagi kita, surah An-Nas itu di awalnya memerintahkan kepada nabinya Muhammad SAW, Qul, bacalah ya Muhammad, katakanlah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Rabb manusia. Rabb manusia. Malikin nas, raja manusia. Malik. Ilahin nas, sembahan manusia. Allah menyebut 3 fungsi tauhid Rabb, tauhid rububiyah, malikin nas, malik, tauhid mulukiyah, ilahin nas, tauhid uluhiyah. 3 pilar tauhid ini hanya untuk berlindung kepada satu kejahatan, min syarril waswasil khannas, kejahatan yang sangat tersembunyi adanya
dalam dada manusia, fi sudurin nas. Spesies kejahatannya ialah yang timbul dari makhluk yang bernama jin dan manusia. Kaum muslimin, tauhid rububiyah adalah sebuah kesadaran kita meyakini bahwa alam semesta ini dan diri kita ini manusia adalah ciptaan oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang menciptakannya, tidak ada zat lain, makhluk lain yang ikut campur dalam menciptakan manusia itu. Allah pula lah yang memeliharanya, yang memberinya rezeki, dan yang menumbuh kembangkan manusia itu. Kita harus yakin dengan tauhid ini, tauhid rububiyah namanya. Di dalam Al-Quran, sering Allah mempertanyakan kepada manusia, ya Muhammad, kalau engkau tanyakan kepada orang Quraisy itu, siapakah yang punya langit dan bumi ini? Qul liman al-ardu wa man fiha. Dalam surat Al-Mu'minun 84-89. Coba tanya ya Muhammad, limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Tanyakan kepada orang musyrik, siapakah yang punya langit dan bumi dan semua isinya, siapa yang punya? Sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab, yang punya Allah. Orang musyrik, jika ditanya siapa yang punya langit dan bumi, mereka jawab kompak, Allah yang punya. Tanya orang Hindu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Coba tanya pula, ya Muhammad, siapakah yang mengatur alam semesta ini? Allah. Sayaqulu nallah. Tanyakan pula, kul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Mereka juga akan menjawab Allah. Artinya, manusia pada umumnya, apakah dia Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, musyrik, bahkan ateis sekalipun, jika mereka ditanya, mereka mengatakan Allah yang punya langit dan bumi, yang menurunkan hujan. Mereka mengatakan Allah. Artinya, secara rububiyah, tauhid rububiyah, kita tidak beda dengan mereka, sama. Yang kedua, Malikin Nas, raja manusia. Tauhid mulukiyah. Apa itu tauhid mulukiyah? Ia sebuah kesadaran, keyakinan bahwa sumber kekuasaan atau yang berkuasa itu hanya Allah saja. Kita ini tidak berkuasa. Sehingga di dalam surah Ali Imran kita dianjurkan berdoa, Nabi disuruh membaca, Qulillah, katakanlah ya Muhammad, Allahumma malikal mulki. Ya Allah, zat yang memiliki kekuasaan. Tu'til mulka man tasha. Engkau berikan kekuasaan itu kepada orang yang kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau cabut kekuasaan itu dari orang yang kau kehendaki. Artinya secara tauhid mulukiyah, Allah lah yang punya kekuasaan, bukan yang lain. Ini harus menjadi tauhid. Karena Allah yang memiliki kekuasaan, maka ketundukan kita hanya diberikan kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin-pemimpinmu.
Ketaatan kepada pemimpin dalam akidah mulukiyah hanya diberikan kepada Allah dan Rasul. Kalau toh ada ketaatan kepada pemimpin, maka ketaatan kepada pemimpin itu bukanlah cek kosong. Artinya persyaratannya pemimpin yang ditaati diperlukan pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Dalam keluarga misalnya, istri syariat Islam mewajibkan istri taat kepada suaminya. Karena suami adalah pemimpin dalam keluarganya. Ulil amri dalam keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi ketaatan istri kepada suami bukanlah cek kosong. Pada suatu pagi misalnya, istri bilang kepada suaminya, "Pak atau Abang, saya mau sholat subuh. Bapak imam." Lalu suami menjawab, "Udah kamu sholat sendiri aja, saya capek, saya ngantuk." Lalu istrinya sholat sendiri. Besok pagi, besok subuh besoknya lagi, istrinya melakukan hal yang sama. "Pak, bangun subuh Pak. Saya mau sholat subuh, Bapak imam." Suami tetap mengatakan, "Kau sholat sendiri ya, toh soal sholat itu hubungan dengan Allah sendiri. Kamu gak usah rewel begitu." Nah, di dalam syariat Islam, jika ketemu pemimpin seperti ini atau suami seperti ini, maka suami boleh bilang dalam keadaan terhormat, lagi ngobrol, lagi tidak ada masalah, lagi di meja makan, boleh diskusi. "Pak, saya ingin menjadi istri yang solehah, istri yang taat kepada suaminya. Tetapi menurut agama, ketaatan saya kepada Bapak berdasarkan Bapak taat kepada Allah dan Rasul. Ketika Bapak tidak melakukan sholat, ingkar kepada Allah dan Rasul, maka gugur ketaatan saya kepada Bapak." Ini contoh di dalam Islam bagaimana ketaatan itu kepada pemimpin bukanlah cek kosong. Pemimpin disyaratkan taat kepada Allah dan Rasul. Maka ayatnya, "Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum." Ulil amri tidak punya kata taat sendiri. Dia wa ataf saja. Wawnya diatafkan kepada ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ini namanya tauhid mulukiyah. Ketaatan kepada direktur perusahaan, ketaatan kepada pimpinan yang lebih tinggi, dasarnya adalah tauhid mulukiyah. Maka loyalitas di dalam Islam, kesetiaan dalam Islam tidak boleh diberikan kepada orang, diberikan kepada Allah dan Rasul. Oleh karena itu, seorang imam, seorang pemimpin, baik dalam sholat, kalau dia salah ditegur oleh jamaahnya. Kaum muslimin, oleh karena itu pemimpin dalam mengatur masyarakat, umatnya, dia tidak boleh menentang Allah dan Rasul. Misalnya, sebenarnya tidak boleh ada undang-undang tentang perjudian, karena perjudian dilarang oleh Allah dan Rasul. Lalu kalau kita bikin undang perjudi, di sini boleh berjudi, di sana tidak boleh. Di sini tidak boleh, di sana boleh. Ada undang-undang mengatur begitu, maka pemimpin yang mengatur begitu tidak layak untuk ditaati menurut tauhid mulukiyah. Berzina di hotel ini boleh, di tempat lain tidak boleh. Di daerah Ano boleh, di sini tidak boleh. Padahal zina itu sudah jelas dilarang oleh Allah. Maka tidak boleh ada undang-undang tentang perzinaan. Karena tauhid mulukiyah ini haruslah betul-betul menjadi keyakinan. Tidak boleh kita mengatur ada undang-undang tentang minuman keras. Karena minum keras dilarang. Tidak boleh dikatakan daerah ini boleh ada miras, di tempat lain tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita meyakini tauhid mulukiyah. Yang ketiga,
ilahin nas. Tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah yang layak disembah satu-satunya hanyalah Allah saja. Orang Islam, manusia tidak boleh beribadah kepada makhluk. Tidak boleh manusia menyembah manusia. Tidak boleh manusia memperbudak manusia lain. Ibadah hanyalah kepada Allah saja. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali hanya Allah saja. Ini uluhiyah, tauhid ibadah. Kejahatan yang disebut oleh Allah dalam surah ini memerlukan persyaratan 3. Tauhid rububiyahnya harus mantap, tauhid mulukiyahnya harus kuat, tauhid uluhiyahnya harus murni. Baru kejahatan yang disebut oleh Allah itu tidak masuk kepada manusia. Sebab kejahatan yang disebut oleh Allah ini bukan kejahatan yang lunak, tapi kejahatan yang luar biasa. Coba lihat, hawa nafsu, setan iblis adalah musuh manusia. Iblis setan, permusuhannya dengan manusia, dengan anak-anak Adam adalah permusuhan yang abadi sampai mati. Maka permusuhan kita dengan iblis dan setan itu tidak imbang. Setan dan iblis kita nggak bisa lihat, dia lihat kita. Innahu yarakum, tetapi dia melihat kamu, kamu nggak bisa lihat dia, kata Allah. Jadi kalau ada orang mengaku saya bisa melihat jin setan, dia jin, bagian dari jin itu sendiri. Karena jin dan setan tidak bisa dilihat oleh manusia. Kalau ada manusia yang bisa melihat, kemampuan melihat jin, dia adalah bagian dari jin itu sendiri. Ini tauhid. Kejahatan yang dimunculkan oleh setan dan iblis ini itu adanya dalam diri manusia, bentuk hawa nafsu, keinginan yang tiada batas. Nama kejahatannya extraordinary crime. Kejahatan yang ditimbulkan oleh kejahatan dalam diri manusia itu nama kejahatannya extraordinary crime. Kejahatan yang luar biasa, korupsi. Orang korupsi itu bukanlah orang miskin, bukanlah orang bodoh. Bahkan penegak hukum pun sulit untuk mendeteksi bentuk kejahatannya. Begitu hebatnya iblis menyembunyikan kejahatan ini. Bahkan koruptor sendiri merasa diri tidak bersalah. Begitu hebat. Karena dikatakan oleh Allah, min syarril waswasil khannas. Dia sangat khannas, sangat tersembunyi. Sulit dibuktikan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dia berbisik-bisik menggoda dalam diri manusia. Oleh karena itu, untuk melawan kejahatan setan iblis hawa nafsu ini, maka tauhid umat harus kuat secara rububiyah, secara mulukiyah, dan secara uluhiyah. Tauhid ibadah saja nggak cukup, dia masih masuk. Mulukiyahnya apalagi? Ketiga-tiganya harus berjalin berkelindan, mengkristal dalam diri umat Islam. Barulah kejahatan extraordinary crime itu menjadi tunduk kepada pemimpinnya. Kaum muslimin berbahagia. Tentang rezeki, tauhid mulukiyah, tauhid rububiyah mengatakan Allah menjamin rezeki manusia. Dalam surah Al-Mulk ayat 1 Allah menantang manusia. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Apakah ada zat yang bisa memberi kalian rezeki jika Allah menahan rezeki? Allah tidak turunkan hujan, paceklik. Allah turunkan musim kemarau yang panjang, hidup jadi susah. Potensi-potensi rezeki Allah ciptakan. Maka jika Allah menahan itu, adakah zat lain yang bisa memberinya? Kata Allah. Tetapi kebanyakan manusia yang mengikuti
bisikan setan hawa nafsu, balaju fi utuwi wa nufur. Tetapi kebanyakan manusia yang tergoda oleh setan iblis ini tetap melaju kesombongannya dan menjauhkan diri daripada Allah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani biakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal min tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmul jahiliyah yabghuna wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Surah Al-Maidah ayat 50. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kesimpulan kita ambil dalam khutbah kedua ini untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, untuk meningkatkan akhlakul karimah, memperbaiki akhlak anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Tidak ada jalan lain daripada melakukan revitalisasi akidah umat, memperbaharui kembali pemahaman kita tentang akidah ini. Tidak hanya akidah ibadah kepada Allah, tapi akidah mulukiyah, akidah mulukiyah. Jika akidah umat baik, maka akhlaknya akan baik. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mayoritas Muslim. Maka baik tidaknya bangsa Indonesia tergantung kepada orang Islam. Karena mayoritas Muslim penduduknya beragama Islam. Jika mayoritas Muslim sudah baik akhlaknya, maka bangsa ini menjadi baik. Maka perbaikan akhlak itu harus berangkat dari masing-masing kita memperbaiki akidah. Tauhid rububiyah, tauhid mulukiyah, dan tauhid uluhiyah. Dengan sendirinya, pertanyaan Allah, afa hukmul jahiliyah? Apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Karena menurut Ibnu Taimiyah, orang yang tidak sholat jahiliyah, orang yang minum minuman keras miras, dia jahiliyah. Orang yang korupsi jahiliyah. Karena orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul disebut jahil. Oleh karena itu, afa hukmul jahiliyah yabghuna wa man ahsanu minallahi hukma. Manakah yang lebih baik, hukum Allah apa hukum manusia? Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang meyakini agama ini. Kita mengaku semua orang-orang yang yakin kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran. Maka setelah kita keluar di ruang ini, kita berniat untuk memperbaiki akidah kita dan akhlak kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami bermunajat kepada Engkau ya Allah. Di saat salat Jumat ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang pernah berjasa hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan petunjuk kepada jalan yang lurus, perbaiki akidah kami ya Allah, akhlak kami ya Allah, sehingga hidup kami menjadi baik, hidup kami menjadi berkah, bangsa kami menjadi bangsa yang adil dan makmur ya Allah.
Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa zambana ya Allah zamban maghfura wa amalana amalan salihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ism wal fawza bil jannati wan najata minan nar wal afwa inal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.